Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sari Sekar. Di sini saya dari Prodi PJJ S1 Manajemen. Pada kali ini saya akan mempresentasikan atau sharing terkait bagaimana kita menghadapi orang-orang yang suka marah-marah atau bahayanya anger management dan kenapa hal kecil bisa membuat emosi kita meledak. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas bagaimana caranya memahami dan melepaskan kemarahan dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, bukan hanya tentang mengelola, tetapi juga memahami akar permasalahannya. Di sini kita akan menjelajahi bagaimana kita bisa memulai dan melepaskan kemarahan tanpa menjadi pribadi yang suka marah-marah. Selanjutnya, di sini pentingnya regulasi marah dari sudut pandang umum. Nah, teman-teman, apakah kalian pernah ikut kelas Anger Management? Di sini ilmu itu sangat baik untuk kita regulasi emosi, meregulasi agar kita tidak terlalu meletup-letup atau meledak-meledak. Tetapi di sini saya punya sudut pandang lain tentang marah. Bagaimana caranya kita bisa melalui marah tersebut, melepaskan marah tanpa menjadi marah-marah. Nah, di sini teman-teman pasti pernah lihat iklan atau video atau acara atau kelas atau mungkin kalian pernah ikut sendiri tentang kelas manajemen marah atau regulasi marah tersebut. Mungkin kelas-kelas itu sepertinya sebenarnya kelas yang sangat baik karena seseorang itu perlu diajarkan bagaimana bahwa bahwa marah energi yang besar dari marah itu tidak untuk ditumpahkan begitu saja, terutama pada orang yang di sekitarnya yang mungkin tidak salah atau bukan sumbernya atau bukan objeknya yang mana. Jadi kalau itu dilakukan, kita malah sedang merusak hubungan yang sebenarnya sedang relatif aman. Jadi kita bisa merusak bukan cuma karena marah atau bukan cuma tentang hubungannya itu. Kita juga bisa merusak secara finansial. Mungkin bermasalah kita bisa membanting HP, handphone atau merusak handphone. Padahal handphonenya tidak kenapa-kenapa. Lalu handphonenya menjadi rusak karena kita marah atau bukan cuma karena itu. Mungkin bahkan kita menularkan atau menurunkan trauma kita kepada anak kita karena kita marah-marah. Jadi anak kita merekam tentang itu dan bisa menjadi generasi marah selanjutnya. Jadi sebenarnya kelas manajemen marah itu baik. Namun atau menurut pandangan saya, sudut pandang tersebut saya mempunyai sudut pandang yang berbeda. Selain bagaimana kita memanajemen marah, karena kalau memanage terus-menerus seperti itu tidak kelar-kelar. Tidak bisa gitu, terus kita tidak bisa terus bergulat di dalam diri itu tentang marah. Jadi kita di sini berkenalan dulu tentang apa sih aspek yang paling dibutuhkan ketika seseorang marah, dan ini bahasan yang mungkin banyak orang tidak suka. Yang pertama, di sini ada perspektif berbeda atau tanggung jawab dalam marah. Di sini bahasan pertama ini bahwa marah itu perlu dimulai dan diatasi dengan rasa bertanggung jawab. Karena sangat sering orang-orang yang marah itu melempar tanggung jawab dari dalam diri keluar sendiri. Contohnya di sini saya marah karena suami saya kurang ajar atau dia membuat saya marah. Padahal terkadang suami saya itu tidak salah, dan yang disebut suamiku aneh-aneh mulu itu tuh adalah gambaran sebenarnya diri saya atau orang yang marah-marah itu meletup-letup atau seorang pemarah. Padahal suaminya mungkin tidak kenapa-kenapa. Suaminya mungkin orang yang selalu sabar atau mendengarkan dia tiap meletup-meletup atau pada saat marah-marah. Tetapi mungkin ada juga kasus yang suaminya memang ngaco, dia sering marah-marah, tapi tidak selalu sebenarnya kasusnya seperti itu. Misalkan seorang suami yang sedang marah pasti bisa jadi menjadi korban orang lain yang menyebalkan. Itu tuh juga belum tentu. Dan di sini yang banyak orang dengan kasus yang marah meletup-meletup itu, seseorang itu kemudian melemparkan tanggung jawabnya itu atau tanggung jawab perubahan pada sisi lain ke orang lain.
Misalkan aku marah sehingga orang tuaku yang harus berubah. Aku marah sehingga keluargaku yang harus berubah. Anakku yang harus berubah atau pasanganku yang harus berubah atau mungkin pemerintah yang harus berubah. Jadi macam-macam tanggung jawab perubahan harus ada di orang lain. Kalau orang lain berubah, baru saya akan tidak marah-marah. Jika seseorang masih punya sudut pandang seperti itu, akan sangat sulit untuk keluar dari keadaan marah-marahnya itu. Karena berharap seluruh lingkungan sekitarnya itu sesuai dengan harapan mereka yang mungkin itu tidak akan terjadi. Nah, di sini pentingnya itu kita perlu mengambil rasa tanggung jawab bahwa marahku adalah tanggung jawab aku. Marah aku itu adalah rasa marah aku. Aku yang pegang peran, bukan melempar-lempar kepada orang lain. Nah, aspek selanjutnya ini tidak bisa dicapai jika seseorang belum mengambil tanggung jawab atas diri itu. Nah, kembali kita perlu mengambil rasa tanggung jawab itu, lalu kita tidak akan bisa loncat ke pembahasan selanjutnya kalau seseorang itu belum bisa mengambil tanggung jawab atas diri itu sendiri. Selanjutnya, di sini adalah marah itu sebagai emosi sekunder atau sebuah pelindung. Nah, di sini selanjutnya mungkin berbeda. Sekalipun sama-sama bertanggung jawab, ini maksudnya kita meregulasi marah atau menahan-nahan marah, bertanggung jawab. Tapi yang berbeda di sini, saya akan menawarkan bagaimana kalau gini teman-teman, marah itu sebagai pelindung. Dia itu adalah sisi dari kita yang melindungi diri kita dari yang lain yang lebih rapuh, dari yang lebih terluka. Misalkan, jadi marah itu adalah selalu emosi sekunder. Marah tidak pernah menjadi emosi primer. Jadi apa sih yang dimaksud dengan emosi sekunder itu? Maksudnya itu di sini dia adalah emosi yang lahir dari emosi lain. Katakan, misalkan ada seorang yang berhutang atau ngutang, dia lalu ditagih utangnya. Pas ditagih itu dia marah-marah, itu tidak masuk akal kan. Nah, di sini yang berhutang itu kenapa sih harus marah-marah? Eh, Tidak masuk akal, tapi itulah poinnya. Kalau itu nggak masuk akal, berarti itu emosional. Dan kalau itu emosional, tinggal dicari emosinya. Emosinya itu apa? Kenapa dia marah-marah seperti itu? Apa emosi yang menjadi landasannya? Apa yang menjadi emosi landasannya? Kalau kita telusuri, emosi yang melandasinya itu bisa macam-macam. Di sini bisa juga karena rasa direndahkan mungkin, atau merasa tidak dipercaya, atau merasa dia itu malu, dipermalukan atau apapun perasaan rapuh yang kemudian perlu dihubungi dengan marah yang kalau kita omongin marahnya ini harusnya tidak perlu marah, tidak mengatasi perasaan yang kita harus bisa mengatasi perasaan apa yang di belakangnya, penyebab marahnya ini kenapa. Coba kita akan seperti jadi perasaan itu akan seperti menahan bom yang sedang mau meledak, tidak habis-habis, kita akan berusaha keras untuk menahan diri. Padahal dalam praktek besarnya akan lebih mudah kalau kita selesaikan emosinya saja daripada kita ngomongin marahnya ini. Nah, misalnya dia di sini marah karena rasa malu. Ya malu yang kita bahas. Kalau kita merasa marah karena ngerasa nggak dipercaya, ya kita coba perasaan nggak dipercayanya itu yang kita bahas. Kenapa perasaan nggak dipercaya itu begitu menakutkan bagi dirinya? Di sini, apakah misalkan dulunya kamu nggak dipercaya oleh orang tua kamu? Apakah dulu kamu nggak dipercaya oleh gurumu? Apakah kamu punya trauma di sana? Apa karena perasaan nggak dipercaya oleh orang yang meminjamkan uang ini bisa membuat kamu meledak? Kemudian itu yang diselesaikan. Trauma ini yang membuat seseorang ini sensitif dengan perasaannya. Lalu kita harus membahas tentang traumanya itu sehingga dia nggak perlu marah-marah lagi. Nah, di sini selanjutnya, hmm, apa yang membedakan kalau kita menyelesaikan dalam perspektif trauma dibandingkan dengan regulasi marah atau manajemen marah? Yang membedakannya ini, kalau trauma sudah diselesaikan, maka dorongan kuat emosional di belakangnya ini nggak terjadi.
bisa sehingga dorongan yang untuk ledakan marahnya itu juga tidak terjadi. Mungkin seseorang ini masih bisa marah, tentu masih bisa marah ya, tetapi tidak meletup-meletup. Tapi lagi-lagi, di sini penyelesaian traumanya ini harus diselesaikan kembali ke nomor satu, yaitu harus diselesaikan dengan rasa tanggung jawab. Karena kalau tidak, itu bisa menyebabkan atau men-trigger atau menyalahkan orang lain. Misal dia berkata, aku punya trauma, makanya aku marah. Jadi di sini kita harus, kamu harus ngertiin aku dong, kok orang lain yang harus mengerti kita. Orang lain itu disuruh bertanggung jawab. Jadi traumanya ini akan dijadikan alasan untuk orang lain dimanipulasi dengan marahnya itu. Itu padahal tidak sehat. Di sini dia mencari trauma apa yang melandasinya, atau kita harus mencari trauma apa yang melandasi perasaan rapuh yang membuat saya marah. Jadi bukan marah, tapi yang di belakang marahnya itu apa? Ini yang kemudian kita kulik, misalnya dia marah karena merasa direndahkan karena apa? Ketrigger banget rasanya direndahkan. Kita bisa di sini selanjutnya memahami triggernya atau reaksi secara berlebihan. Apa sih yang dimaksud dengan trigger? Trigger itu seperti pelatuk pistol, begitu ditekan, lalu ada ledakan. Dalam hal ini, trigger itu adalah sesuatu yang mungkin kecil yang bisa menarik pelatuk kita menyebabkan ledakan. Selanjutnya, misalkan, apa contohnya, apakah kita tuh pernah bertemu dengan orang-orang yang gampang banget ketrigger dengan hal kecil? Contohnya, ditinggal pacarnya ketiduran, dia teriak-teriak, ketakutan, atau baru ada ketidakpahaman sedikit dengan temannya, lalu merasa kalian nggak anggap aku penting, aku nggak berharga, atau lain sebagainya. eh ada hal yang sebenarnya minor atau kecil, tetapi mengganggu banget rasanya. Apakah kalian penasaran kenapa itu bisa terjadi? Jadi, kenapa ada orang yang bisa keganggu banget sama hal yang sepele seperti itu? Apa trigger itu? Itu maksudnya seperti pistol tadi. Ya, trigger itu seperti pelatuknya. Begitu ditekan, lalu ada ledakan. Tidak beda jauh dengan pistol dan pelatuk. Trigger dalam hal ini barusan kita omongin, ini bicara dengan hal yang serupa, ada sesuatu yang mungkin kecil, yang mungkin tidak besar, yang bisa menarik pelatuk kita menyebabkan ledakan tersebut. Hal ini bisa macam-macam, teman-teman. Bisa, misalkan cuma pasangan ketiduran. Kita cuma ngobrol sama teman lalu ada ketidakpahaman. Bisa juga cuma dengan ngobrol sama orang tua dan dia menanyakan kabar. Dar. Di situ hal kecil seperti yang seperti itu atau hal sepele seperti itu yang tampaknya ini kenapa sih harus kita yang marah-marah atau harus marah seperti ini banget gitu. Dan di sini beberapa orang yang kemudian marah meledak-meledak setiap tiba-tiba seperti itu, mereka malah menyalahkan dirinya karena sadar sewajarnya itu sepertinya nggak perlu marah-marah karena cuma masalah seperti ini saja. Lalu selanjutnya, eh, kenapa sih kita tuh harus bereaksi emosional sekuat itu? Padahal atau kenapa sih harus seintens itu emosinya? Nah, di sini tuh padahal orang ini tuh sadar, tahu juga, paham sebenarnya sepele dan sederhana, nggak bisa ngontrol emosinya sama sekali. Apa alasannya kenapa seseorang bisa seperti ini? Padahal kita tahu hal itu kecil, sederhana. Jawabannya itu kembali pada teori yang banyak banget kita bicarakan atau beberapa terakhir yaitu yang dimaksud dengan ego state dan bisa juga disebut dengan luka inner child. Di sini eh, kita bayangkan dulu teman-teman, kalau misalkan diri kita itu aslinya banyak orang, badannya tuh memang satu, tapi kita aslinya tuh banyak orang dengan banyak peran dan banyak perasaan. Sudah bisa dibayangkan? Jadi bisa kita bayangkan diri kita yang dewasa ini logis, tahu bahwa sebenarnya sepele dan kecil, tapi ada bagian dari diri kita yang rasanya nggak kayak gitu sih, yang emosional, yang takut ditinggalkan, yang rasanya itu lagi direndahkan, yang ngerasa apa fungsinya aku ada di sini kalau teman-temanku saja nggak menghargai aku di sini gitu, atau lain sebagainya.
Ada juga misalkan di diri kita itu yang emosional, mungkin kayak kekanak-kanakan, itu tuh yang disebut dengan inner child. Contohnya, di sini mungkin ada anak kecil yang ketakutan atau ngerasa khawatir atau ngerasa gelisah ketika ditinggalkan. Lalu dimarahin sama orang tuanya, kamu tuh berlebihan banget sih, kamu tuh sensitif banget sih, kamu tuh kayak gitu aja harusnya tidak usah takut gitu. Apakah anak itu akan berhenti dari tangisannya? Jawabannya itu tidak. Karena bukan itu yang anak itu butuhkan. Jadi ketika kita marah ke dalam diri, atau menghakimi diri, perasaan kita itu biasanya nggak kunjung lebih baik dan nggak bikin kita ke-trigger lagi. Karena mungkin dalam bagian yang kita tahu itu yang mengerti kita itu bahwa ini sepele dari bagian diri yang berbeda, tapi tidak dengan bagian diri yang tersakiti. Maka logika saja itu tidak cukup untuk menyembuhkan bagian diri kita yang terluka ini. Jadi kenapa bisa bagian tersebut terluka oleh hal sepele? Benar, itu mungkin sepele, tapi bagi yang orang dewasa tadi. eh Selanjutnya, di sini eh kita tuh punya, jika kita punya bagian yang terluka di dalam diri kita, yang punya tema sensitif, menyakitkan, dan mungkin spesifik kita lakukan adalah sebenarnya idealnya kita bisa pergi ke terapi menyelesaikannya itu karena berbeda dengan pandangan-pandangan pada umumnya. Kita perlu melihat kalau kita terluka di masa itu, ada diri kita yang terluka, jadi harus disembuhkan. Bukan cuma diajak berdamai, tidak hanya diajak menerima saja. So, kalau kita datang ke profesional, mungkin untuk ke profesional kesehatan jiwa yang mengerti dengan tema trauma, tema-tema trauma. Jadi bukan bagaimana kita bersahabat atau berdamai dengan ketika kita ke-trigger, bukan itu. Jadi bagaimana caranya agar kita tidak ke-trigger lagi. Jadi luka yang di sini itu perlu kita netralkan atau kita sembuhkan di bagian diri yang terluka tadi. Jadi kita harus mengingat itu perlu ditolong oleh diri kita sendiri yang paling otentik, diri kita yang dewasa, otentik yang bisa nolong bagian diri ini. Kita di sini bisa saja dengan mengevaluasi diri kita sendiri, yaitu bisa kita membuatkan daftar-daftar apa saja yang bisa membuat kita marah, dan itu yang bisa kita jadikan evaluasi diri atau bisa kita sampaikan ke terapis. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.